Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Arif Rahman Hidayat dari Prodi Manajemen S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Nah, kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah atau langkah-langkah pemerintah yang dilaksanakan oleh Bank Sentral, kalau di Indonesia Bank Indonesia, untuk mengatur ketersediaan uang yang beredar demi kestabilan keuangan perekonomian negara. Jadi pemerintah itu bakalan mencari cara atau mencari langkah-langkah untuk mempengaruhi dan mengatur jumlah uang yang beredar. Jadi misalkan dalam suatu perekonomian jumlah uang yang beredar itu banyak dan menyebabkan harga-harga itu naik atau inflasi, jadi itu pemerintah itu bakalan mencari cara atau mengambil gimana caranya agar supaya uang yang beredar itu berkurang gitu. Nah, selain itu ada pula tujuan dari kebijakan moneter. Yang pertama adalah menjaga kestabilan ekonomi. Artinya suatu keadaan perekonomian berjalan sesuai harapan dan tujuan. Bisa digambarkan suatu keadaan di mana uang yang beredar itu sesuai dengan barang dan jasa yang ada di pasaran. Jadi jangan sampai uang yang beredar itu lebih tinggi ketimbang barang dan jasa yang di pasar itu lebih sedikit. Jangan sampai nggak stabil gitu. Jadi harus stabil, harus seimbang. Nah gitu. Nah yang kedua ada menjaga kestabilan harga. Uang, barang dan jasa akan menimbulkan harga dan menghasilkan kesepakatan harga. Ketika ekonomi stabil, maka harga-harga di pasaran akan ikut stabil. Dan sebaliknya, misalkan ekonomi itu tidak stabil, maka harga-harga di pasar akan selalu fluktuatif atau naik turun. Nah, yang ketiga ada memperbaiki neraca pembayaran dan perdagangan. Dan yang keempat, mengedarkan mata uang sebagai alat pertukaran dalam perekonomian. Nah, selain kebijakan moneter, ada juga kebijakan fiskal. Nah, kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah dalam mengatur setiap pendapatan dan pengeluaran negara yang digunakan untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, tujuan dari kebijakan fiskal itu memiliki tujuan untuk meningkatkan produksi nasional atau PDB dan pertumbuhan ekonomi atau memperbaiki keadaan ekonomi. Yang kedua, untuk memperluas lapangan kerja dan mengurangi pengangguran atau mengusahakan kesempatan kerja. Yang ketiga, untuk menstabilkan harga-harga barang secara umum, khususnya mengatasi inflasi. Nah, selanjutnya, kestabilan ekonomi negara. Stabilitas ekonomi merupakan dasar tercapainya peningkatan kesejahteraan rakyat, yaitu melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Salah satu upaya untuk menjaga kestabilitas ekonomi yaitu melalui langkah-langkah untuk memperkuat daya tahan perekonomian domestik terhadap berbagai guncangan yang muncul baik dalam negeri maupun luar negeri, dan inflasi juga terjadi di negara-negara berkembang.
Beban terberat akibat inflasi yang tinggi akan dirasakan oleh penduduk miskin yang mengalami penurunan daya beli. Inflasi yang berfluktuasi menyulitkan pembedaan pergerakan harga yang disebabkan oleh perubahan permintaan atau penawaran barang dan jasa dari kenaikan harga umum yang disebabkan oleh permintaan yang berlebih. Akibatnya terjadi alokasi inefisiensi sumber daya. Nah, selanjutnya ada kebijakan pembangunan ekonomi nasional. Menurut Satono Sukirno, pembangunan ekonomi adalah upaya meningkatkan pendapatan per kapita dengan jalan mengolah kekuatan ekonomi potensial menjadi ekonomi real dengan melakukan penanaman modal, penggunaan teknologi, dan penambahan pengetahuan, serta lain sebagainya. Nah, artinya suatu keadaan perekonomian akan berjalan sesuai harapan dan tujuan ketika suatu negara mengolah kekuatan ekonomi potensial menjadi ekonomi real gitu. Nah, selain pembangunan ekonomi nasional, ada juga pembangunan ekonomi daerah. Nah, pembangunan ekonomi daerah itu adalah pembangunan masyarakat desa sebagai suatu proses di mana orang-orang di situ bersama dengan pejabat atau pemerintah berusaha untuk memperbaiki keadaan perekonomian daerah tersebut. Jadi membangun perekonomian kembali di daerah tersebut yang misalkan mengalami inflasi apa-apalah. Selanjutnya ada Bank Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Indonesia. Sejarah Indonesia sebelum dinasionalisasi sesuai Undang-Undang Pokok Bank Indonesia pada 1 Juli 1953. Bank ini bernama Djavsbank atau DJB yang didirikan berdasarkan oktroi pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Nah, pada 1827 sampai 28 Raja William I menerbitkan oktroi atau hak eksklusif pendirian Djavsbank atau DJB untuk mengatasi permasalahan ekonomi dan keuangan di koloni Hindia Belanda yang timbul pasca kebangkrutan VOC. Nah, DJB didirikan sebagai perseroan swasta dengan peran ganda, yaitu sebagai bank sirkulasi dengan hak monopoli menerbitkan dan mengedarkan uang, dan yang kedua sebagai bank komersial yang memberikan jasa keuangan perbankan pada umumnya atau General Banking Service. Nah, sebagai instrumen pemerintahan kolonial, pendirian DJB ditunjukkan untuk melakukan reformasi keuangan dan menerapkan sistem moneter yang seragam di dalam wilayah Hindia Belanda. Dan oktroi 1 berakhir atau kadaluarsa pada 1838. Akan tetapi kerajaan Belanda terus menerbitkan oktroi sampai oktroi 7 oleh Undang-Undang DJB atau DJB Wet pada 1922. Nah, selain sejarah, ada juga tugas dan tujuan Bank Indonesia. Dalam kapasitas sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa,
serta kestabilan terhadap mata uang negara lain. Nah, perumusan tujuan tunggal ini dimaksudkan untuk memperjelas sasaran yang harus dicapai Bank Indonesia serta batas-batas tanggung jawabnya. Dengan demikian, tercapainya atau tidaknya tujuan Bank Indonesia ini kelak akan dapat diukur dengan mudah. Nah, ada pula 3 pilar utama untuk mencapai tujuan tersebut. Bank Indonesia didukung oleh 3 pilar, yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, yang terakhir menjaga stabilitas sistem keuangan. Itu tugas dan tujuan Bank Indonesia. Selain Bank Indonesia, ada pula OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Nah, secara OJK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2011 yang berfungsi untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Nah, OJK didirikan untuk menggantikan peran Bapepam LK dengan pengaturan dan pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan, serta menggantikan peran Bank Indonesia dalam pengaturan dan pengawasan bank, juga untuk melindungi konsumen industri jasa keuangan. Nah, selain sejarah, ada juga tugas dan wewenang OJK. OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan keuangan di sektor perbankan serta non-perbankan. OJK melaksanakan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. OJK melaksanakan tugas kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Untuk melaksanakan tugas pengaturan, OJK mempunyai wewenang, di antaranya menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Yang kedua, menetapkan peraturan dan keputusan OJK. Yang ketiga, menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan. Nah, ada pula fungsi dari OJK. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Yang terakhir, mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Itu semua yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya minta maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan atau kata-kata yang kurang dimengerti. Mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.